Bapak ini cari orang yang digaji, apa cari istri? Bapak ini sebelumnya memiliki istri atau Bapak memiliki pembantu? Nah, ini harus dibedakan ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Uma Ina Official. Oke, kali ini sahabat Uma, saya akan membahas nih mengenai 5 racun rumah tangga yang sangat berbahaya sekali jika dibiarkan ada di rumah tangga Anda. Apakah itu? Apakah selingkuh? Selingkuh itu sudah bukan racun lagi ya, tapi sudah rusaknya rumah tangga. Tapi ada loh penyebab-penyebab kenapa sih kok pasangan merasa tidak nyaman, atau bahkan parahnya lagi sampai menuju ke perselingkuhan. Nah, awalnya ternyata dimulai dari hal-hal yang kecil yang biasa kita biarkan, seperti cuek pada pasangan, tidak peduli pada pasangan, dan bertengkar yang kecil-kecil tapi tidak diselesaikan. Ini juga merupakan penyebab kenapa sih kok rumah tangga ini jadi panas, jadi seperti tidak ada kenyamanan di dalamnya, seperti itu. Tapi 5 racun ini adalah racun yang diam-diam ternyata mematikan. Hal yang biasa saja menurut banyak orang, seperti oh ini hal yang lumrah kok, tapi ternyata sangat berbahaya untuk rumah tangga. Apa saja itu? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol like, atau kalau Anda merasa video ini bermanfaat bisa share ke orang-orang di sekitar Anda. Yang pertama, aku adalah apa yang pasanganku lakukan terhadapku. Nah, pemikiran seperti ini banyak sekali ya, bahkan di konten-konten sosial media sering ada bahwa kita itu harus memperlakukan pasangan seperti pasangan memperlakukan kita. Nah, anggapan ini keliru. Harusnya yang benar adalah kita memperlakukan pasangan seperti kita ingin diperlakukan. Nah, kalau misalkan ada yang bilang jodoh itu kan cerminan diri, jadi saya ya bercermin begitu. Nah, ini juga hal yang salah. Kenapa? Karena yang dimaksudkan marwah dalam rumah tangga atau hakikatnya rumah tangga jodoh adalah cerminan diri, itu bukan mengenai bagaimana pasangan saya memperlakukan saya dan saya harus berlaku seperti pasangan saya perlakukan. Maksudnya di sini dalam konteksnya negatif ya. Cerminan itu adalah yang dimaksudkan adalah bentuk ibadah pasangan. Nah, kita diharapkan mencari pasangan yang soleh atau solihah yang nantinya kita bisa bercermin kepadanya mengenai kebaikan. Nah, tapi kalau misalkan ini hal-hal yang buruk, kita bercermin misalkan ya, oh suami saya kasar sama saya harus kasar sama suami. Atau oh istri saya orangnya ngambekan, berarti saya harus ngambekan sama istri saya. Nah, ini namanya menang-menangan, ya kan? Ini bukan cerminan dari diri, tapi ini menjerumuskan diri sendiri dan menjebak diri sendiri ke dalam persaingan rumah tangga yang tidak sehat. Nah, ini membuat Anda maupun pasangan Anda merasakan bahwa sudah tidak ada ikatan hati lagi dan akhirnya berujung pada perpisahan. Yang kedua adalah terus-terusan mengalah kepada pasangan. Nah, mengalah itu baik untuk menghindari konflik terkadang atau menghindari perdebatan, karena memang Allah sendiri tidak menyukai makhluknya yang berdebat. Tetapi kalau misalkan ini hanya dilakukan terus-menerus oleh Anda atau dilakukan terus-menerus oleh pasangan, tentu saja ini bukan hal yang baik. Tentu saja ini akan memakan hati salah satunya yang melakukannya, entah Anda atau pasangan. Nah, kalau sudah seperti ini terus akan menciptakan salah satu ini menang-menangan atau merasa dominan terhadap diri pasangan yang lainnya. Yang ada apa? Cuma makan hati, tersiksa. Dan jika dipendam, ini akan menyebabkan luka batin yang dalam, menjadi bom waktu. Yang tadinya nggak apa-apa, Anda akan merasakan tekanan yang luar biasa karena sudah lelah mengalah. Lalu bagaimana caranya? Kompromikan dengan pasangan dan tetapkan batas toleransi. Sampai mana sih saya harus mengalah kepada pasangan? Sampai mana sih saya harus mengerti pasangan? Dan dibicarakan baik-baik tanpa harus emosi. Nah, kalau misalkan memang Anda kesulitan untuk berkomunikasi dengan pasangan, ini hanya perlu dibiasakan ya. Biasanya kesulitan dalam komunikasi rumah tangga itu penyebabnya adalah karena kita tidak terbiasa ngobrol dengan pasangan kita hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah ada uang abang sayang, gak ada uang abangku tendang. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah memang kita sebagai wanita ini adalah orang yang berhak untuk menerima nafkah dari suami. Nafkah itu berbeda ya dengan kebutuhan rumah tangga. Nafkah itu memang murni hak kita sebagai istri. Tetapi kalau misalkan suami Anda ternyata punya keterbatasan, misalkan ya kerjaannya lagi seret, usahanya lagi seret, atau mungkin suami Anda ini berhalangan untuk memberikan nafkah seperti semestinya, ya jangan dituntut berlebihan untuk memenuhi semua
permintaan Anda, kita harus punya yang namanya rasa kompromi dan rasa belas kasih kepada suami, memberikan dukungan supaya kita wujudkan bersama-sama keinginan kita. Jangan melulu soal diri sendiri, yang akhirnya apa? Kalau suami nurutin, saya sayang, tapi kalau suami tidak nurutin, ya saya akan berlaku seenaknya. Ini sudah sangat fatal. Kemudian yang keempat biasa dilakukan oleh para suami, yaitu saya sudah menafkahi istri saya, berarti saya harus semena-mena sama dia. Saya bisa semena-mena sama istri saya, dan istri saya harus melakukan semua yang saya perintahkan. Nah, bapak ini cari orang yang digaji, apa cari istri. Bapak ini sebelumnya memiliki istri atau bapak memiliki pembantu. Nah, ini harus dibedakan ya bapak. Bukan berarti bapak menafkahi istri, terus istri diperlakukan layaknya seperti karyawan, seperti pembantu. Tidak seperti itu. Istri itu memenuhi kewajibannya untuk patuh dan taat kepada suami, tetapi ingatlah bahwa suami juga punya tanggung jawab untuk rumah tangga, bukan hanya memerintah, tetapi justru tanggung jawabnya itu kalau misalkan sesuai dengan fikih pernikahan, itu suami harus memenuhi semuanya dalam rumah tangga. Bahkan bisa diibaratkan dari nasi yang masih jadi beras sampai nasi nanak, ini sebenarnya adalah kewajiban suami dan juga pekerjaan rumah tangga lainnya. Tetapi istri yang baik tentunya tidak akan membiarkan suaminya untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah sekaligus mencari nafkah. Kita saling berbagi, kita saling kompromi, dan kita saling mengerti. Ini yang terakhir, kayaknya baik nih, nggak terlalu cemburu sama pasangan, ya kan? Itu kan hal yang baik. Tetapi di sini tidak cemburunya itu lebih mengarah ke cuek dan lebih percaya diri bahwa pasangan saya nggak mungkin selingkuh kok dari saya, karena saya paling cantik, karena dia bucin sama saya, jadi nggak mungkin selingkuh sama saya percaya aja. Di satu sisi ini bagus, tetapi dalam bentuk tersebut tersirat perasaan takabur bahwa pasangan tidak akan meninggalkan Anda. Tapi belum tentu loh yang bucin itu yang tidak bisa meninggalkan Anda. Mungkin saja yang bucin-bucin ini tentu akan menyakiti Anda di kemudian hari. Kita tidak boleh suudzon, tapi kita perlu yang namanya mawas diri. Bagaimana sih caranya? Apakah saya harus terlalu cemburu kepada suami? Tentu saja tidak ya, bukan kita harus cemburu terus kepada suami sampai ngecek HP, sampai semua lacak GPS dan sebagainya, atau cemburu kepada istri kita seperti itu. Tidak demikian. Tetapi kita tetap memperbaiki diri, menjadikan kita pasangan yang ideal, menjadikan kita pasangan yang semestinya, menghormati dan menghargai pasangan kita sehingga pasangan kita kepikiran selingkuh pun tidak. Nah, begitulah kira-kira ya 5 racun rumah tangga. Nah, kalau misalkan Anda mengalami permasalahan ini dan Anda sulit untuk menyelesaikannya, sudah dibicarakan baik-baik dengan pasangan dan masih sulit, silahkan minta mediasi ke orang yang Anda percaya. Kalau misalkan suami tidak mau dimediasi atau istri tidak mau dimediasi, bagaimana? Lulukan hatinya khusus dengan energi dan aura Anda. Anda bisa konsultasikan kepada saya melalui kontak yang ada di video saya atau sosial media saya. Terima kasih, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.